Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Waalaikumsalam nasta'inu wa warahmatullahi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi la ilaha illallah wa nabiyya wa rasulullah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayat di 10 Juli 2020 kita bisa bermuajahah secara daring, secara online. Saya sampaikan ahlan wa sahlan kepada para senior saya, sahabat-sahabat saya. Syukur biqauli alhamdulillah Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah sekian lama tak berjumpa. Ya, kalau Mas Andre kemarin bilang COVID menyatukan kita. Ya, karena memang ada saudara kita yang saya pada malam itu mendapatkan kabar itu sangat kaget begitu ya. Langsung saya chat beliau, ya katanya ini membaik pada saat itu. Di hari keempat beliau diisolasi. Memang kesehatan begitu mahal harganya pada waktu-waktu akhir ini. Ya, Mas Andre nanti biar cerita. Syukur ya, sekali lagi biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Harapannya ya, acara model kayak begini bisa kita lanjutkan setelah ini gitu. Jadi ini kalau pertemuan pertama semoga bukan menjadi yang terakhir. Ya namanya ngobrol asik santuy gitu ya, santai. Nanti dari yang hadir ini mungkin bisa bergantian kapan waktu untuk sharing begitu, mau pekanan monggo, mau 2 pekanan monggo. Saya bisa berjumpa ini rasanya senang begitu. Oke, saya langsung saja ya, karena kita sudah menjelang malam, mungkin nanti Mas Andre biar banyak-banyak sharing. Ini awal sajalah Mas ya. Kira-kira perjalanan panjenengan rumah ini gimana dulu ceritanya perjalanan sakitnya Mas Andre sampai dinyatakan positif? Mungkin bisa cerita dulu, baru nanti yang lain bisa saling menambahi. Monggo, Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk sharing, sebenarnya ini lama saya nggak ngomong di sebuah forum ya, meskipun forum virtual ini. Tapi berhubung ada tamu kehormatan yang ini istilah ya. Mohon maaf gangguan teknis, belum tidur. Ya, saudara saya Dr. Mustaqim. Nah, sebelum untuk nanti sharing dan sebagainya, ini mungkin mumpung ada beliau, karena waktu beliau ini sangat berharga ya. Jadi kita dulukan dulu untuk Dr. Hakim. Yang pertama, ini yang menjadi penasaran saya tentang pernyataan Presiden bahwa dana COVID untuk untuk kesehatan ya, bidang kesehatan itu kira-kira berapa triliun ya? 74
90 berapa gitu, 90, entah 90 atau 70, pokoknya sekitar itu. Dan itu masih kemarin itu. Nah, ini pernyataannya itu presiden itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang menteri kesehatannya yang tidak bisa mengelola, ataukah memang dananya itu diendapkan dan sebagainya? Mungkin nanti perlu dijelaskan oleh Dr. Hakim, itu yang pertama. Untuk yang kedua ini tentang kemarin yang peraturan Menkes yang mengusulkan rapid test itu maksimal 150.000. Tapi ID sendiri dan Persatuan Rumah Sakit itu menolak. Nah, itu kenapa kok antara Menkes sama Ikatan Dokter itu kayak tidak bisa saling bersinergi. Kita melihat dengan kata-katanya Pak Josar, kenapa kok untuk mengatur rapid test saja itu tidak bisa bersinergi. Menkes maunya 150, tapi ID menolak, pihak rumah sakit menolak, keberatan dengan batasan 150. Apakah memang separah ini ya koordinasi dalam menangani COVID? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini nanti bisa dijelaskan dengan Pak Dokter. Situasinya di Jawa Timur khususnya di Surabaya itu apakah memang sudah genting? Karena kita lihat selisih antara Jawa Timur dan DKI Jakarta sudah mencapai 2000-an. Dan penambahannya 2 minggu ini Jawa Timur berturut-turut memimpin. Nah, karena kita tahu di media sosial dan sebagainya itu banyak orang yang tidak mempercayai COVID ini, sudah antipati. Pak COVID itu sudah konspirasi, cuma mencari untung, rumah sakit mencari untung dan lain sebagainya. Itu kita ini, terutama saya ini ingin tahu gambaran seperti apa yang dialami tenaga medis khususnya di Jawa Timur. Apakah memang biasa-biasa saja tertangani atau bagaimana? Itu Dok, itu aja yang cukup. Sebelum saya nanti sharing, kalau sharing saya ngeruntut itu nggak enak. Jadi nanti minta tolong moderator atau teman-teman bisa bertanya, saya baru bisa menjawab seperti itu. Karena terus terang saya ketika dapat dinyatakan swab positif itu sempat mengalami yang namanya lupa maksudnya ya memang pas banking saya itu lupa terus kemudian membayangkan proses mainnya itu juga lupa. Jadi makanya saya sekarang kalau ngomong tuh sering sedikit memejamkan mata itu sambil mikir gitu. Nggak tahu itu memang faktor karena virusnya itu berpengaruh ataukah memang saya kecapean juga nggak tahu. Demikian itu yang saya tanyakan. Terus yang keempat tadi tentang ini bahwa apakah benar, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sehingga kewaspadaan kita itu levelnya sedikit dinaikkan gitu. Dari saya kembalikan ke moderator. Ya. Pak Yudi. Tadi sampai apa itu ngeblank itu apa Mas ya? Saking paniknya apa? Saking apa? Kaget gitu mungkin. Nggak tahu. Pokoknya ini lupa. Tapi nggak sampai keblokir ya? Nggak, kalau ATM sudah keblokir. Jujur, ATM saya sudah keblokir. Itu karena lupa tadi ya? Kemudian lupa. Terus ini sering pusing. Saya di isolasi itu 3 minggu. 3 minggu itu sering pusing, tapi nggak panas. Pusing itu nggak berat-berat amat, tapi ngerasa pusing.
tapi nggak panas. Itu aja. Tapi ini apa ya istilahnya? Apa? Kondisional, gejalanya mungkin beda orang, beda kondisi sih. Tapi itu tadi loh, yang dari segi umat, dari segi masyarakat, dari segi bernegara, yang saya tanyakan itu koordinasi dari atas ke bawah. Sampai masalah rapid test yang nggak akurat saja sama Kemenkes. ID kan juga mewakili beberapa rumah sakit, atas nama rumah sakit juga itu ngerasa keberatan kalau rapid test cuma 150. Belum masalah swab. Swab ini di atas 1 juta saya yakin. Kalau di PHC itu 1.700.000 per swab. Ini lebih akurat untuk menentukan permasalahan rapid test ini aja loh, yang katanya dananya digelontorkan berpuluh-puluh triliun, tapi untuk rapid test saja masih kacau gitu. Mungkin yang ahlinya ahli ini, yang di bidangnya bisa menjelaskan dari fenomena yang masyarakat tidak antipati dan lain sebagainya. Mungkin Pak Dokter, situasi di Jawa Timur itu seperti apa gitu loh. Soalnya media ditutupi. Ada dokter menjadi spesialis yang bertumbangan itu juga masyarakat nggak tahu. Makanya ini mulai dibuka lah kondisi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bentar ya, sebelum ke Pak Dokter ya, sebelum ke Pak Dokter, saya biar ngawal apa ya, pertanyaan awal itu tentang perjalanan awal, misalkan Mas Andre ini merasakan gejala seperti apa, terus kemudian periksa kemana, begitu hingga kemudian dinyatakan positif dan harus diisolasi. Nah itu dulu, nanti baru setelah itu Dokter Mustaqim yang sudah hadir. Coba untuk ya, karena memang ini yang lebih penting tadi, nanti penjelasnya yang di bidangnya ya, saya menjelaskan dengan saya usahakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Jadi saya minggu itu pas libur kerja, acara pernikahan. Ada acara sebelum pernikahan biasanya tumpengan itu ya. Saya hadir di situ, istilahnya selesai pura-puraan, ngambil tumpeng dan sebagainya, saya pergi pindah ke Kutorejo, desa satunya, jaraknya kira-kira 5 kilo lah dari rumah saya. Di sana ada yang namanya pembangunan pertama rumah adik saya. Kalau di desa itu namanya Duduk Pademi di situ. Seperti biasa, nggak terlalu berat sih saya istilahnya itu membantunya. Lebih cenderung ke 90% itu sebagai pengawas. Di sana karena ini ya, suasana panas dan sebagainya itu air putih nggak TS. Selesai, kumpul-kumpul sampai sore, sampai rumah. Kalau kebanyakan setiap bulan ini kambuh. Nah, amandel, malamnya saya rasakan. Amandel biasa kalau amandel disertai dengan kecapean dan panas itu biasanya gitu. Pagi bangun itu kerasa orang salah ini loh, salah posisi tidur, pegel-pegel, gak enak gitu. Kerja itu jam 7 kurang, itu terasa gak enaknya itu lebih berat. Jadi pegelnya jauh lebih terasa pegel, terasa berat. Jam 8 saya bangun, itu rasanya menggigil, panas sampai setengah 9, jam 8 bangun, setengah 9 saya pindah ke ruangan teman-teman kerja. Kalau di situ ada rapat yang
membahas tentang ini pembagian alat untuk mengantisipasi COVID. Di situ ada pimpinan karena saya menggigil bangun dipegang saya, terasa panas. Akhirnya apa? Akhirnya disuruh depan ke klinik. Jadi di situ mulai standar penanganan COVID di situ. Sampai di klinik suhu badan dites itu 38 ini sakit tenggorokan, mau nggak mau harus dibawa ke BHC. Di situ saya ini nggak curiga, nggak sampai punya pikiran COVID, ya malah kayak ketawa-ketawa ya, sakit amandel panas gini aja kok prosedurnya seperti ini. Jadi yang nganterkan saya juga pakai hazmat seperti itu ya. Sampai rumah sakit diperiksa, ternyata ini rapid test menyatakan non-reaktif. Rapid test menyatakan non-reaktif. Nggak tujuannya apa? Akhirnya itu juga di ronsen. Nah, di ronsen ternyata di atas bagian kiri atas itu ada kayak gelembung. Jadi keterangannya di ronsen itu ada tulisan suspek pneumonia. Dan itu diambil jam 4 sore. Pneumonia kalau nggak salah. Jam 4 sore. Kemudian maghrib sudah selesai semua. Sambil nunggu saya tadi diinfus. Diinfus pertama paracetamol, kemudian infus kedua bukan hijau ke kuning-kuningan gitu, cairan nggak tahu itu apa. Sampai maghrib selesai. Dokternya menjelaskan, ini Pak, jadi nggak menunjukkan ini. Saya nggak sadar menunjukkan hasil ronsen tadi nggak dibaca. Yang dibaca itu hasil tes darah. Di situ beliau untuk antibodi untuk bakteri yang agak tinggi. Nah, untuk yang virus ini nggak mungkin istilahnya ngomongnya nggak mungkin. Jadi dokter di situ nggak ngatakan bahwa saya ini suspek corona harus enggak, suspek COVID enggak ada kata-kata seperti itu. Cuma ini paling ini Pak kena penyakit tipes itu aja. Jadi dokternya biasa aja ngomong maskernya dilepas, ngomong seperti biasa, nggak ada ngomong tentang COVID dan untuk isolasi mandiri nggak ada. Dikasih obat antibiotik, obat racikan kalau rumah sakit besar 45 menit lah. Saya nggak sabaran mau segera pulang. Akhirnya saya langsung pulang, sampai rumah itu kira-kira jam 6 lebih, 8 lebih sedikit, mampir saya, tukang sate saya di penjual teh kayak Thai tea itu ya saya hampiri, sampai McD itu yang drive-thru saya juga mampir, sampai di rumah jam 8 lebih, paling 8 sampai 8.30 lah saya nyampe rumah. Nah di situ ya ngomong-ngomong biasa sama istri itu, makan ini yang paling heran itu pas ketika makan sate. Kecap nggak enak. Kerasa kayak jadi aneh. Jadi saya nggak bisa menikmati rasanya makanan. Gitu juga dengan fried chicken-nya McD ya. Fried chicken-nya McD itu yang pedas untuk istri saya. Saya rasakan itu biasanya pedas kan ada gurih-gurih dan sebagainya.
itu kerasa pedes, cuma pedes nggak enak. Jadi sudah mulai aneh. Nah itu, terus tubuh tadi itu dari rumah sakit nggak ada panas, itu pusing nggak ada. Cuma tubuh ini kayak lemah kayak pegel-pegel. Jadi pemikiran saya ditensikan 100 garis miring 70 nggak salah, 70 atau 60 gitu loh. Ada indikasi tekanan darah rendah. Makanya saya tadi beli sate itu. Oh ini saya sampai hari kedua itu tetap kan pulang nggak sempat ya beli sate sendiri. Sampai hari Rabu pun saya makanin sate karena pikiran saya bahwa saya ini kena darah rendah, makanya saya makan sate. Itu malah pengecap saya itu apa namanya sudah tidak berfungsi. Ya. Iya. Nggak berfungsi sewajarnya lah. Kalau pedes itu pedes langsung, cuma nusuk pedesnya itu, tapi nggak gurih. Pedes kan biasanya enak, itu pedesnya nggak enak. Sampai Senin, Selasa paginya, Selasa paginya itu saya kembali ke PHC untuk ngambil obat. Jadi udah nggak ada yang namanya demam, itu apa nggak ada. Cuma rasanya agak lemes, itu aja. Mengendarai mobil sendiri hari Selasanya, ya normal, mandiin anak di bawah 5 tahun semuanya. Selasa, kemudian Selasa malam saya mau sate juga. Kemudian Rabu juga begitu. Rabu kepingin sate, diantarkan ayah saya juga. Rabu itu pagi ayah saya ke rumah sama adik saya yang ini adik ipar ngambil geledekan untuk ngelanjutin pembangunan rumah itu. Yang ngobrol biasa lama. Kemudian Rabu malam saya pergi sendiri ngambil sate. Kemudian Kamis paginya ditelepon sama keluarga itu. Keluarganya bapak sama adik. Ini mas, bapak sama adik panas. Wah, perasaan saya nggak enak. Panas itu. Terus istri saya mulai hari Selasa malam, tadi dari PHC ya, ambil obat Selasa pagi kan, Selasa malam ngerasa nggak enak juga. Jadi hari Selasa, Rabu itu 3 anggota keluarga istri saya, ayah saya, adik saya itu panas, bareng. demam ya? Demam, kalau adik sama bapak kayak pegel-pegel, serak sedikit. Lalu ini saya berusaha untuk obati, mengisi lab dan sebagainya. Kemudian di Kamis ditelepon teman saya yang kebetulan istrinya di lab PHC. Itu, Mas hati-hati jangan deket-deket anak istri. Loh, apa Mas? Hasil lab sampean positif. Kaget ya. Loh, kok gitu? Kemudian dari pihak perusahaan juga nelpon gitu. Loh, saya nggak tahu Pak, nggak diberitahu ini. Dari perusahaan kayak nutup-nutupi gitu. Oh, akhirnya, jadi infonya ke perusahaan dulu? Infonya saya, atasannya juga kaget. Sama nggak diberitahu HRD, Mas. Sudah mulai hari Rabu malam. Rabu malamnya sudah ada. Tapi saya diberitahunya itu Senin jam 10-an. Itu pun bukan saya yang bukan ini loh, bukan apa namanya, bukan orang-orang yang ngurusi kepegawaian, bukan. Tapi atasan saya secara langsung. Loh, dia juga kaget loh, saya belum tahu Mas, belum. Akhirnya karena ini kasus pertama ya di perusahaan kan ya, akhirnya informasi itu belum ada yang pas. Akhirnya saya memutuskan yang ada gejala keluarga saya ikut ke Surabaya semua. Ternyata di sana itu prosedurnya itu berbeda.
Yang di karantina itu hanya yang ini, yang sudah positif. Keluarga dan lain sebagainya itu tidak. Jadi saya itu kayak grip hari Kamis itu saya putuskan bapak, adik, istri, anak pulang semua. Ini oleh tim gugus tugas saja wis, nggak usah ke sini. Soalnya kredit hari Kamis itu di PHC juga kredit kan. Akhirnya ada waktu. Beritanya sampai di daerah itu hari Jumat. Jumat di daerah masih koordinasi karena di Kutorjo juga kasus pertama yang berdomisili ini. Saya kasus kedua, tapi kasus pertama ini tidak berdomisili di Kutorjo, tapi berdomisili di Surabaya. Kalau saya kebetulan kasus kedua, tapi kasus pertama berdomisili di sini. Akhirnya Jumat masih berkoordinasi untuk penanganannya keluarga saya itu di hari Senin. Kalau saya Kamis itu juga malam mau menjelang Isya langsung. Isolasinya di hotel rumah? Mas ya? Hotel hari. Oke. Singkat ini, singkat sebelum nanti saya sampaikan ke Mas Mustaqim nanti. Ini kalau dari hasil tracking ya, ini Mas Andre bisa mendeteksi enggak itu kira-kira dari mana gitu? Tertularnya Mas Andre dari mana? Sangat sulit. Jadi saya kemarin itu ya agak menduga-duga. Ternyata ada, ini beda shift. Jadi kalau grup kan ada A, B, C, D. Grup A pulang diganti B. Grup B pulang diganti C. C pulang ganti D. Nah ini yang terkena duluan grup A. Nah itu A, B, C. Melewati satu grup. Nah di A ini ketika saya dinyatakan positif, di grup A ini ternyata saya kan gejalanya kan tanggal 1 dibawa ke rumah sakit itu. Nah, si yang di grup A ini itu istrinya dinyatakan positif swab keluar tanggal 2. Kalau saya kan tanggal 4. Nah, yang A ini istrinya tanggal 29. Jadi saya cuma menduga-duga, bisa jadi kayak gini, cuma itu dugaan saya gini, oh ternyata OTG di sekitar kita itu sudah ada. Nah kebetulan tadi orang itu satu kamar dengan saya cerita bahwa istrinya itu nakes, bukan tenaga kesehatan yang langsung menangani, tapi dia bagian rekam medis saja. Menangani dokumen-dokumen itu loh. Itu tertular istrinya di RS Wandi. Istrinya bergejala sebelum tanggal 29, istrinya positif, dinyatakan positif, tanggal keluar swabnya itu tanggal 2. Tanggal 2. Tapi dari perusahaan tidak langsung dilakukan swab ke suaminya. Hanya disuruh isolasi mandiri. Mas Andri apa tadi? Aneh. Shift A, shift B, shift C. Saya shift C. Lah, apa kok ini ngelewati grup to grup? Iya. Rentan waktu 8 jam. Jadi memang nggak bisa dihitungkan. Cuma menduga-duga saja bahwa itu tadi contohnya bahwa OTG di sekitar kita itu ada. Nah itu. Jadi ya cerita banyak bahwa awal-awal saja kehilangan. Nyatakan positif atau enggak? Apa dites? Positif ketika dia kan tanggal 2 sudah laporan. Disuruh isolasi karena istrinya positif. Tapi nggak segera diswab. Tanggal 2 sudah laporan, tanggal 4 saya dinyatakan positif. Baru dia diswab. Saya dinyatakan positif pagi. Jadi Mas Andre dulu ya?
dulu apa yang namanya terkonfirmasi dulu, ya kan? Bukan terinfeksi dulu. Nah, tadi by data juga terinfeksi dulu, saya juga konfirmasi terlebih dahulu karena saya swabnya duluan daripada dia. Iya. Karena beda perusahaan. Kalau saya kan organik, perusahaan utuh. Kalau dia itu rekanan. Oh gitu. Oke. Jadi ketika saya sudah dinyatakan dia dihubungi sorenya untuk swab, tapi sudah telat. Jadi swabnya beliau baru hari Jumat gitu. Jadi bukan menuduh bahwa dia yang pertama yang terinfeksi itu enggak, tapi hanya di sekitar kita itu. Oke. Iya. Untuk keluarga, Untuk keluarga gimana, Mas? Untuk keluarga itu kan Jumat ya. Tindakan ada selang waktu Sabtu, Minggu, Senin, ya kan? Jadi Sabtu, Minggu, Senin ada waktu rentan 3 hari. Nah itu saya usahakan untuk ini mengkondisikan, mengfitkan. Jadi kalau bisa nggak bergejala dan sebagainya. Jadi ada 3 hari untuk mengfit aktif. Tapi saya yakin, terutama Bapak setelah kejadian ini baru ngomong. Beliau itu selama 2 minggu itu ya menggigil, ada batuk ringan dan sebagainya. Mirip gejalanya, tapi untuk mati rasa tidak. Selama semingguan lah. Untuk batuknya baru sembuh sekitar 2 minggu. Dan itu beliau taat protokol, nggak keluar kamar dan sebagainya. Diisolasi selama 2 minggu untuk keluarga. Istri saya juga. Jadi ini Mas, kalau saya terkait dengan Bapak, gimana kerjaannya? Kalau diisolasi, jadi enggak ngantor? Pensiunan. Bapak saya alhamdulillah pensiunan. Oh, iya. Iya, Oke. Jadi, terima kasih Mas Andris untuk sharingnya dulu. Nanti dilanjutkan kembali ya. Saya coba untuk ke Dr. Mustaqim. Ada di posisi beliau. Mas Dr. Mustaqim. Mas Dr. Mustaqim. Pak Dokter. Pak Dokter. Pak Dokternya nggak kedip itu. Iya, masuk. Masuk, udah. Nah, monggo. Tadi yang ingin diketahui oleh Mas Andre tadi mungkin bisa dijawab dan juga mungkin terkait pandangan Mas Dr. Mustaqim selaku tenaga medis terkait dengan kondisi situasi yang seperti ini. Saya persilakan, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman dalam acara ngobras ini ya, ngobrol santai, asik, kreatif sekali. Saya apresiasi. Bisa dinyalakan videonya biar bisa saya pin. Nah, kita ganteng. Monggo dilanjutkan. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya mohon maaf karena tadi sempat keluar ya, jadi tidak bisa ulang. Monggo. Nah, untuk ini penanganan COVID dari pemerintah pusat sampai ke level bawah, itu apakah koordinasinya memang separah yang kita lihat sekarang? Okay. Presiden mengaku ada dana kira-kira sekian persen, di bawah 2% masih terserap. Nah, itu apakah bisa saya tangkap? Nah, kemudian yang kedua, antara ID sama Kemenkes, ID dan rumah sakit itu menolak aturan Kemenkes yang mematok harga rapid test itu
maksimal 150.000. Nah ini pertanyaannya, katanya dananya ada, koordinasinya sudah. Untuk masalah rapid test saja yang keakuratannya sangat rendah, ini nggak ada koordinasi sama sekali. Satu ada aturan, satu menolak. Nah seperti itu. Kemudian apa tadi yang ketiga itu? Sampai lupa ini. Yang keempat ya, itu dulu dijawab dulu. Yes, yang Oke. Ya. Sambil ingat-ingat Mas Andrinya. Oke. Monggo. Pak Dokter. Jadi terkait dengan penanganan COVID ini sudah dibentuk gugus tugas COVID baik yang level nasional maupun level provinsi. Kalau level nasional ya bisa kita amati bersama-sama ya gimana kondisinya. Kalau pertanyaannya adalah koordinasi dan sebagainya, nggak jauh-jauh ke sana. Versus emak, rakyat di tengah-tengah tersungkur ya. Itu sudah kelihatan banget bagaimana itu jelas sekali kalau memang koordinasinya buruk. Belum lagi ke tingkat pusat. Dan yang paling parah lagi ya, kita tahu sama tahu bahwa rezim sekarang ini adalah rezim prank. Ngomongnya apa, tanda tangannya apa, keluarnya apa. Nggak ada yang sama. Ya, mulai dari ngomongin intensif tenaga kesehatan, ternyata ya nggak ada. Bahkan mungkin suratnya itu belum ditandatangani. Ngomongin pajak yang kemudian dibebaskan juga begitu. Ngomongin cicilan juga begitu yang dibebaskan. Semuanya nggak ada, cuman omongan doang. Jadi mulai dari atas sampai bawah penanganan COVID ini kacau banget. Selain kekacauan tersebut, itu juga terjadi adanya pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan kondisi. Mulai dari penimbunan kemudian sekarang ini lagi rame-ramenya kemudian rapid test. Jadi semuanya ini berkeinginan untuk memanfaatkan kondisi. Rapid test itu sudah diimpor 1 juta. Ya, jadi itu diapain? Walaupun nggak berguna ya harus dipakai. Mau nggak berani balikin. Beda dengan negara-negara yang lain, misalnya Spanyol atau mana gitu, yang merasa kalau rapid testnya nggak guna ya dibalikin aja ke Cina. Lah Indonesia ya nggak berani gitu. Jadi terkait kebijakan ini ya memang sebenarnya nggak harus jadi seorang dokter kali ya untuk mengamati ini. Semua orang harus mestinya kalau mau melek ya tahulah memang kondisi kita itu parah banget. Kondisi kita itu parah banget, mulai dari pemerintahannya, sistem ekonominya, terus kemudian parah banget. Jadi di situ seharusnya kita bisa menggencarkan upaya. Rezim sekarang ini adalah rezim yang bobrok, sistem saat ini adalah sistem yang bobrok. Oh iya, saya ingat tadi pertanyaannya adalah bagaimana kondisi tenaga medis ya, kondisi lapangan. Ya alhamdulillah saya baik-baik saja. Kebetulan saya bertugasnya tidak di rumah sakit, saya di klinik. Saya tergabung dalam gugus tugas COVID-19 di ID. Jadi kami melakukan bantuan kepada anggota ID saja. Jadi support misalnya membagi bantuan, terus kemudian melakukan kegiatan dan sebagainya itu saja. Jadi tidak dengan koneksi-koneksi yang ada, mulai dari grup angkatan dan sebagainya itu kelihatan banget bagaimana ngerinya. Kemarin-kemarin mungkin saya belum sempat melihat ngerinya, melihat Andre aja, oh masih ketawa-ketawa, masih sehat. Dapatkan teman saya waktu itu namanya Dr. Miftah, ini adalah residen dari penyakit dalam. Jadi sudah chief, mungkin setahun atau 1 semester lagi sudah menjadi spesialis dan akhirnya meninggal. Di grup itu kemudian mendapatkan updatean kondisi bagaimana Dr. Miftah ini dari hari ke hari, dari jam ke jam, obat-obat yang masuk, dan sebagainya. Jadi tiba-tiba saja awalnya itu ada permintaan doa bahwa Miftah akan sudah masuk. Dari awalnya itu dirawat di Husada Utama kalau nggak salah. Artinya di Husada Utama itu sebenarnya dia nggak apa-apa.
perawatan, maksudnya gejala ringan sedang aja. Tetapi ternyata kemudian kondisi memburuk dan dia harus dirujuk ke Sutomo. Di Sutomo kemudian masuk UGD, di UGD itu masuk yang namanya ruang res atau ruang resusitasi. Ada triase, tahu kayak triase ya, di UGD itu ada warna-warna itu, label warna itu. Ya, kalau merah itu kan gawat, kalau misalnya kuning itu gawat tapi masih ringan, hijau itu tidak gawat sama sekali. Nah, resusitasi ini kita pakai label warna biru, artinya di atas gawat dan harus dilakukan tindakan segera. Nah, Dokter Miftah itu kemudian langsung masuk res, dia sudah kesadarannya terganggu, pernafasannya terganggu, langsung aja dipasang kemudian obat bius total ya, obat bius total agar jantungnya tetap berdetak secara normal dan sebagainya, tenang. Alat bantu nafas yaitu intubasi. Mungkin bisa di googling sendiri nanti bagaimana Kak intubasi itu. Yang pada intinya kita memasukkan alat nafas, dari situ kita mengalirkan oksigen. Besoknya kemudian ada kabar, walaupun sudah intubasi, walaupun sudah dipasang bius total, ya sudah di blackout kita istilahnya itu, tetapi ternyata jantungnya itu masih berdetak kencang sekali. Artinya kesadarannya itu masih terganggu, tidak bisa tenang. Padahal kita berupaya dengan tenang itu paling tidak itu jantungnya itu tidak. Lama-lama memang akhirnya payah jantung. Selain itu juga terjadi gagal nafas juga. Sampai akhirnya kita masukkan obat untuk meningkatkan tekanan darah. Karena tekanan darahnya sudah pada waktu itu di grup itu cuma bisa berdoa. Dan akhirnya memang meninggal. Jadi itu memang pengalaman yang menurut saya seperti cetowelo-welo, kelihatan banget bagaimana perkembangan seorang pasien COVID-19 dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari proses yang biasa-biasa banget, terus kemudian terjadi jatuh menjadi kondisi yang super parah, dan akhirnya beliau meninggal. Dokter Putri ini adalah PPDS atau residen ya. Kebetulan memang bukan angkatan saya, juga bukan dari UNER dulu lulusannya. Jadi saya tidak ada ke hari. Beliau ini beberapa hari itu sehat walafiat, nggak ada masalah. Tetapi kemudian terkena positif COVID dan kemudian parah dan akhirnya meninggal. Nah, salah satu kalau kita lihat sebelum jatuhnya korban, kalau nggak salah sekarang ini korban untuk dokter itu sudah 46 atau berapa gitu ya. Sebelum jatuhnya korban di Rumah Sakit Sutomo dan rumah sakit yang lain, kita sudah memprediksi bahwa saat yang terjadi di puncak pandemi itu sudah kewalahan. Ya mungkin akan terjadi seperti di Wuhan maupun di Italia. Itu belum kita belum menghitung jatuhnya korban dokter. Nah, sekarang ini dengan korbannya jatuh dokter, rumah sakit itu sudah sempat menutup. Bahkan Sutomo sendiri juga menutup beberapa pelayanan. Nah, dalam kondisi seperti ini ternyata politik itulah yang paling penting. Peran dokter, peran ilmuwan itu ya biasa-biasa saja, ecek-ecek ya. Yang paling penting memang peran politik, perannya gubernur maupun versus wali kota ya. Di situ yang kemudian terjadi banyak kekacauan sampai kemudian kalau sudah menerima pangan itu APD itu masih sangat kekurangan. Nanti ini saya membicarakan ada beberapa hal yang kemudian memang off the record ya. Tetapi sudah memuncak konfliknya itu, di mana kemudian PPDS ini banyak yang dikorbankan. Dia tidak mendapatkan APD yang layak, kemudian masih bayar SPP, ya bayangkan aja, sudah lulusnya ditunda, kemudian bayar SPP masih jalan terus, ya kayak anak-anak sekolah zaman sekarang itu ya, nggak sekolah tapi SPP jalan terus. Tetapi di situ dia prakteknya terus, SPP jalan. Apalagi kemudian rekan-rekannya mulai berjatuhan, ada yang positif gejala ringan, tetapi ada juga yang kemudian positif dan
kondisi mental dari tenaga medis ini sudah benar-benar jatuh kalau yang berada di rumah sakit dan garis depan. Belum lagi kemudian masyarakat sekarang ini disibukkan dengan hoax. Misalnya mulai dari COVID ini tidak ada. COVID ini ada tetapi tidak berbahaya. Sampai kemudian maupun perawat ataupun rumah sakit itu memaksa seseorang itu agar positif COVID dan dia akan mendapatkan bayaran yang luar biasa besar. Padahal sampai sekarang insentif itu nggak turun. Bahkan tanda tangannya aja diragukan. Benar nggak sih sudah ada tanda tangan insentif tersebut? Jadi mental tenaga kesehatan itu benar-benar sudah rusak sekarang ini, sudah hancur, lebur. Makanya sampai timbul hashtag Indonesia tersebut. Gambaran ini sudah diprediksi oleh beberapa orang, di mana kemudian kita itu aktivitas salah, nggak ada penularan apa-apa, tiba-tiba semua aktivitas dibuat online. Nah itu memang diprediksi itu ternyata prediksi orang-orang yang berpikir cemerlang itu ya begini, tepat ternyata. Nah ini sementara kalau kita lihat sekarang ini sudah mulai menanjak. Kalau dilihat dari laporan per laporan, kasusnya itu naik terus, naik. Kasus penambahan kasus baru itu naik terus. Juga termasuk penambahan kasus kematian itu juga naik terus. Jadi sekarang ini kita sudah menapaki puncak-puncak pandemi, tetapi belum sampai dalam tanda kutip itu the peak atau puncak yang paling besar itu belum. Nah, itu kira-kira apa yang akan terjadi? Ya mungkin kita akan mengalami kejadian sebagaimana di Italia, di Ekuador, atau di Wuhan, dan sebagainya itu. Makanya tetap waspada dan jaga diri masing-masing. Karena pemerintah sudah nggak mau jaga. Italia aja yang pemerintahnya jaga masih jatuh korban. Cina aja yang mau pemerintahnya jaga. Pemerintah kalau kita lihat sudah lepas tangan. Malah justru cenderung berusaha gimana caranya selain lepas tangan itu cuci tangan. Ya, nggak mau disalahin. Itu kira-kira sekilas tentang COVID-19, bagaimana penanganannya, bagaimana koordinasinya, sudah bisa kita lihat sendiri. Sekilas juga tentang lapangan yang menimpa tenaga medis, tenaga kesehatan, kita benar-benar melihat di lapangan itu bahwa COVID-19 itu benar-benar berbahaya. Sehingga kalau masih ada yang ngeyel-ngeyel, ya wis itu urusan masing-masing. Kalau saya secara pribadi, ini off the record aja sih. Mengingatkan orang yang mau diingatkan saja. Yang nggak mau diingatkan ya saya nggak mau ngeyel-ngeyel. Biarkan waktu yang menjawab kalau menurut saya, itu aja. ini Pak dokternya saja sudah lelah gitu ya mengedukasi gitu ya. Karena memang gimana ya? Kenapa kira-kira Mas Mustaqim? Kenapa kok bisa muncul sih persepsi COVID tidak ada atau COVID ada tapi nggak berbahaya, terus itu loh, itu kenapa? Ini ada dua, kalau saya pandang ada dua hal. Yang pertama adalah dari pemerintahannya, yang kedua adalah dari rakyatnya sendiri. Nah, kalau dari rakyat sebagai orang-orang awam ya, maksudnya orang-orang yang nggak tahu dan kemudian sesuatu yang terlihat dan belum bisa melihat sesuatu di balik tembok, belum bisa berpikir cemerlang, maka ya wajar sih rakyat itu kayak gitu. Dan reaksinya memang digambarkan seperti itu. Ketika kita menerima suatu kabar buruk, misalnya seperti Aki Andri tadi itu, kamu positif, langsung ngeblank ya kan. Nah itu ada prosesnya. Ada 5 tahapan biasanya, tapi nggak selalu. Biasanya yang pertama itu adalah denial atau menolak. Menolak artinya, oh dunia internasional perawat mengatakan, ya kesini aja kalau mau cariin. Nah, padahal Harvard yang ngomong dan sebagainya. Ternyata dia nantangin, cariin. Dan kenyataannya memang ada, tapi belum terdeteksi. Nah itu tahapan yang denial. Nah terus kemudian ada juga tahapan yang namanya anger atau marah ya, marah. Menolak itu wis nggak bisa.
sedih. Nah, ternyata setelah marah dia akan sedih. Waduh, gimana ini ya? Tahapan kompromi. Tahapan kompromi dia mulai berpikir, oh iya ya, ternyata ini memang realitasnya memang ada. Baru kemudian tahapan berikutnya adalah aseptasi saya lakukan. Itu semuanya alamiahnya memang begitu. Ada beberapa orang yang kemudian bisa denial dan sebagainya. Dia langsung, oh ada kenyataan, ya harus begini. Kita harus melakukan ini. Dan itu orang-orang yang bisa berpikir cemerlang. Kemudian dari sisi pemerintah juga begitu. Selain ada tahapan-tahapan tersebut, memang pemerintah ini kan kalau kita lihat memang di tangan dan sebagainya. Dan di situ kemudian perannya sangat besar sekali membentuk persepsi. Dipupuk terus denial-nya. Bagaimana kemudian pemerintah ini membayar buzzer untuk mengatakan, oh nggak ada itu COVID. Kemudian atau COVID itu ada tetapi nggak berbahaya. Coba kita lihat, kita ditampilkan itu banyak banget. Mulai dari dokter hewan Indro Cahyono yang kemudian diliput oleh berbagai macam artis. Kemudian muncul lagi dokter Agi siapa gitu yang spesialis penyakit dalam tetapi juga dia mengatakan tidak berbahaya. Banyak banget yang kemudian dan ternyata ini sangat cepat banget viralnya dibandingkan dokter-dokter yang kompeten. Nah, itu kan kita bertanya-tanya, gimana caranya mereka itu viral? Ya mungkin karena memang diviralkan oleh pihak-pihak tertentu, yang pertama. Yang kedua, karena dia ini bisa memenuhi kebutuhan atau kepuasan psikologis masyarakat. Masyarakat ini lagi butuh orang yang mengatakan bahwa COVID ini tidak berbahaya. Maka itu yang bisa diterima. Dan memang orang kan cenderung mempercaya apa yang ingin dipercaya. Gitu ya. Persepsi awal sudah ada, kemudian dipupuk oleh pemerintah yang memang menginginkan seperti itu, akhirnya yang ahli, orang-orang sesuai dengan keinginan masyarakat maupun keinginan dari pemerintah. Kayak gitu. Pemerintah inginnya gimana? Nah, pemerintah kan nggak ingin bertanggung jawab, ada lockdown, ada kemudian karantina, ekonomi harus jalan terus. Dan mereka sendiri juga nggak punya konsep yang matang. Akhirnya wes gitu. Jadinya sekarang ini masyarakat percaya siapa, akhirnya mereka percaya yang mereka ingin percayai saja. Dan mereka ingin percaya kita semuanya dalam kondisi baik-baik. Kayaknya lucu ini ya pertanyaannya dari apakah benar kalau COVID-19 bisa menyebar lewat udara? Nah, ini sebelum menjawab ini akan saya jelaskan bahwa COVID. Nah, beberapa orang misalnya termasuk dokter hewan Cahyono itu kan mengatakan ini penyakit lama, bukan penyakit lama, ini penyakit baru. Kalau corona memang adalah keluarga virus yang sudah ada sejak lama. Artinya sejak zaman dulu itu memang sudah ada yang namanya keluarga virus corona. Tapi keluarga virus corona itu kan tidak sama, tidak satu biji, tidak satu spesies. Ya, tetapi adalah SARS, yang kemudian MERS juga, yang kemudian yang sekarang ini. Jadi ini memang benar-benar baru. Terus kemudian karena benar-benar baru inilah kemudian tidak banyak yang diketahui baik oleh para ahli dari berbagai belahan dunia, dari Cina, dari India, dari Amerika dan sebagainya itu masih banyak kesulitan. Maka penemuan-penemuannya itu terus berkembang. Dulu kemudian yang pernah dikatakan bahwa penyakit ini hanya fatal kepada orang-orang yang berisiko tinggi, nyatanya ya enggak juga. Artinya ada orang-orang yang berisiko tinggi ternyata selamat. Kemudian ternyata ada juga orang yang masih muda, imunnya bagus, ternyata juga tidak selamat. Baru kemudian dilakukan investigasi, baik melalui otopsi dan sebagainya, ternyata ada yang namanya kematian karena COVID dan kematian bersama COVID. Nah, kalau kematian bersama, tetapi bukan karena COVID.
Bisa jadi karena penyakit yang lama yang diperparah oleh COVID. Ya, ini kebanyakan sih kayak gini. Tetapi ada juga yang kemudian kematian karena COVID dan ini murni karena COVID itu bisa terjadi. Dari 300 kematian yang dilaporkan, sekitar 100 itu adalah murni karena COVID di Indonesia. Ya, jadi kencing manis, pada darah tinggi dan sebagainya. Kenyataannya sepertiganya itu orang itu nggak punya kencing manis maupun darah tinggi sebelumnya dan meninggal. Ya. Jadi memang ini penyakit yang benar-benar baru, obatnya belum ada, terus kemudian vaksinnya juga belum ada, bahkan pola tadi pertanyaannya, apakah benar COVID ini bisa menular lewat udara? Di awal-awal WHO itu mengatakan enggak, hanya lewat droplet. Droplet itu ini ya apa namanya itu muncrat itu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita bersin muncrat, nah itu namanya droplet. Kalau kita ngomong ada droplet, mikro droplet yang berhamburan dan sebagainya itu. Tetapi kalau lewat udara enggak. Tapi kenyataannya ternyata penelitian terbaru itu, laporan-laporan terbaru itu bisa jadi bebas. Jadi bukan hanya pada droplet saja, ya. Dan itu memang masih debatable. Ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengambil laporannya, ya kalau memang sudah ada yang mengatakan laporannya itu ada bukti bahwa itu airborne atau lewat udara, ya udah seharusnya kita ambil itu. Dan harus kita persiapkan ya seperti itu. Jadi memang penelitiannya itu sangat berkembang. Berkembang itu karena memang masih baru. Dulu pada awalnya kan yang pakai masker juga orang yang sakit saja. Kenyataannya sekarang yang sehat juga harus pakai masker. Ya. Terus kemudian berkembang. Jadi ini masih sangat baru penyakitnya, jadi belum banyak yang diketahui. Vaksin, obat dan sebagainya. Sampai kemudian ada kalung kayu putih, itu sangat hoak banget itu, hoak resmi tapi hoak yang membangun. Lagi cuma dibuat kalung. Nah, begitu. Jadi terkait dengan COVID ini memang kalau kita simpulkan adalah COVID itu ada dan berbahaya, ya. Dan memang ini merupakan taun. Taun itu tugasnya memang untuk menghabisi atau mengurangi jumlah. Ya, nanti siapa Baik, Kim, sementara ini yang nanti kita bisa Andre ya. Ini mungkin bisa diceritakan secara apa ya, singkat begitu. Ya. Proses perjuangan Mas Andre melawan COVID utamanya di tempat isolasi bagaimana? Apa saja terapi yang seperti apa yang kemudian dilakukan di tempat isolasi? Ya, ke Mas Andre dulu ya. Untuk tempat isolasi, kalau di hotel itu, kalau memang ada temuan virus bisa menyebar lewat airborne atau lewat udara, itu sangat tidak disarankan untuk isolasi di hotel. Di hotel itu untuk saluran udara keluar, blower, apalagi itu hotel bertingkat ya, kalau harus itu 14 atau 13 lantai. Jadi untuk lantai 9 ke atas, 9 sampai 13 itu khusus pasien isolasi COVID, bawahnya umum. Nah itu saya masuk tanggal 4, hasil swab tanggal 15, itu sempat negatif. 15 negatif, 20 ternyata positif lagi. 23 tetap positif. Kemudian tanggal 2
Jadi di sini saya total 25 hari itu penasaran apa sih yang menyebabkan ini tetap positif. Nah, itu ternyata pengaruhnya ini kan diambil dari hidung sama tenggorokan. Jadi harus ada sebelum menginfeksi di anggota pernafasan luar. Akhirnya saya dikasih saran untuk berkumur mulut sama berkumur tenggorokan ini dengan antiseptik. Mohon maaf saya sebutkan mereknya itu beta. Itu sangat ini sekali, sangat membantu sekali. Saya 1 minggu pakai itu, 1 minggu langsung bisa negatif ya. Pola-pola yang sama mulai awal. Saya juga heran sampai saya share ini obat-obatnya ke Dokter Mustaqim. Dari 3 obat ini ternyata tidak ada yang itu obat. Ketiga-tiganya itu adalah suplemen dan vitamin. Bikomse, Bikomse sama Santa E, terus yang satu itu Profit D. Dan sampai hafal itu. Setelah 3 habis itu ganti Santa E sama Bikomse sampai saya pulang. Itu vitaminnya. Santa E itu mungkin vitamin E, Bikomse itu mungkin vitamin C dan teman-temannya. Itu saya sampai pulang. Nah, memang yang paling yang paling berpengaruh adalah ini kita motivasi dari diri kita untuk berusaha cepat sembuh. Akhirnya saya sudah setelah 1 minggu itu sudah seperti orang sudah nggak ada lagi, nggak ada terasa sakit, gejala sakit dan sebagainya, sudah full fit. Tapi yang saya tetap aja hasil swab itu tetap positif. Karena saya pakai AC. Jadi saya pakai AC hanya sebatas sirkulasi udara. Saya nyalakan tiap 4 jam, selama 30 sampai 45 menit saya matikan lagi. Demikian setiap hari. Terus ketika AC saya nyalakan, saya tetap di ruangan seperti itu kan tetap saluran blower itu kan nyambung. Heat off-nya kan nggak mungkin per kamar ada out-nya langsung ke keluar kamar, nggak, kan mesti nyambung satu saluran. Nah, makanya saya inisiatif untuk saya matikan, minimalkan penggunaan AC di situ. Kemudian yang ingin saya tanyakan, penasaran saya juga ya, selama COVID ini tentang tentang penyembuh mohon maaf lupa. Jadi tentang ini tadi loh, penyebab yang bisa mempengaruhi swab orang positif, sudah negatif, bisa positif lagi. Kemudian, apakah benar orang yang sudah COVID, dan kadang orang kan, kalau di Wuhan, saya juga, tapi kalau masyarakat umum yang terpengaruh dengan Dr. Indro kan mengatakan bahwa orang yang sudah terkena COVID itu 14 hari sembuh. Setelah itu bagaimana Dok untuk jawabannya? Apakah memang setelah kita terkena COVID, sistem
dengan segera membentuk antibodi atau bahasa umumnya itu kita kebal. Jadi nggak menunggu 2 minggu, ini hari itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya dapat baca kemarin juga dapat ini dari Mas Hartoyo, anggota juga mantan alumni asrama, itu mengatakan bahwa di Surabaya, khususnya di asrama haji, itu cukup 1 kali swab, hasilnya negatif sudah diperbolehkan pulang. Nah, apakah ini memang prosedurnya begitu? Apakah ini merupakan kejar paket untuk mencapai kesembuhan, nilai angka kesembuhan yang tinggi? Kok berbeda kalau satu kayak kasus saya kan sekali positif ya, negatif ya, tapi di swab selanjutnya itu sampai 2 kali bisa positif kembali. Nah ini kok kemarin di kota Surabaya itu khususnya asrama haji itu cukup 1 kali negatif diperbolehkan pulang. Nah itu apakah ada memang prosedur seperti itu ataukah memang itu kejar target dari presiden agar banyak warga yang sembuh dan sebagainya? Mohon untuk dikasih pencerahan bagi kita untuk itu tadi hasil swab. Yang kedua adalah sistem memori untuk kekebalan. Terima kasih. Terima kasih Mas Andre. Ini juga muncul pertanyaan di chat yang pertanyaannya sama dengan pertanyaan pertama dari Mas Andre, di Mas Riza. Apakah yang terkena COVID-19 akan kebal dari COVID-19, Pak Dokter? Atau tidak? Kemudian pertanyaan tambahnya adalah, atau ada efek yang sudah atau dijawab? Ya, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan ya. Pertanyaan pertama bahwa apakah setelah terkena COVID dan sembuh ini akan terjadi kekebalan. Nah, hampir semua virus atau itu adalah sembuh sendiri. Ya nggak salah kalau dokter hewan Indro Cahyono itu mengatakan akan sembuh sendiri, itu memang nggak salah, nggak sepenuhnya salah. Tapi ada banyak hal yang kemudian tidak bisa seperti itu. Seperti kalau saya jelaskan tentang DBD, ya gampangannya kan gitu ya. DBD itu kan mematikan ya. Itu juga terhadap virus. Nah, kalau terkena DBD itu apakah bisa sembuh sendiri? Bisa banget. Tapi kenyataannya komplikasi dari DBD itulah yang akan membunuh. Nah, itu kira-kira sama dengan COVID-19. Apakah dengan COVID-19 itu bisa sembuh sendiri? Bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau komplikasinya parah, ya bisa membunuh. Kayak gitu. Nah, jadi bukan berarti self-limited disease itu kemudian tidak berbahaya sama sekali, yang kemudian biasa aja, kena ya kena, nggak ngarep mati kok. Kenyataannya meninggal. Dan itu bisa dilihat dari tadi itu data dari 100 dari 300 orang yang meninggal dengan COVID, ternyata 100 diantaranya itu tanpa penyerta. Belum lagi kalau kita lihat angka kematian yang kemudian melonjak, misalnya di DKI, yang berapa dari bulan berikut sebelumnya menjadi berapa bulan ini dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa baik itu ada penyerta maupun tidak ada penyerta, menunjukkan kematiannya juga meningkat. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah dengan COVID-19 ini bisa kebal? Secara teoritis iya, sama halnya dengan dengue atau DBD tadi itu. Kalau sudah kena DBD, tidak akan kena lagi, atau campak, atau rubella, varicella dan sebagainya, atau bahkan mungkin seluruh virus. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, virus ini adalah virus yang relatif sangat baru, sehingga tidak bisa kita tetapkan benar apa enggak, karena laporan-laporan yang masuk itu juga masih sangat terbatas sekali. Ya. DBD ternyata, kalau kita lihat, orang yang kena DBD bisa kena DBD lagi dan bisa lebih parah daripada sebelumnya. Padahal itu virus loh ya. Harusnya secara teoritis, secara umum, secara teoris, ya nggak kena lagi, ya kebal. Begitulah dengan herpes. Herpes serangan kedua itu lebih parah daripada serangan pertama. Herpes kalau serangan pertama itu biasanya kecil, misalnya di mata doang, gitu ya. Namanya herpes simplex kalau kita nyebutnya.
Kalau misalnya serangan kedua biasanya itu muncul adalah herpes zoster yang kemudian mungkin seluruh badan dan itu menimbulkan salah satu efek komplikasinya itu nyeri seumur hidup karena menyerang saraf. Ya. DBD juga begitu. DBD itu serangan pertama mungkin dia tidak meninggal, serangan kedua bisa lebih parah lagi dan kemungkinan besarnya meninggal. Oleh apa itu? Ternyata oleh varian dari virus yang lain, virus yang sama tetapi variannya beda. Beda. Nah, bagaimana dengan COVID-19 ini? Beberapa laporan di Wuhan maupun itu ternyata bisa positif kembali. Memang belum ada laporan apakah fatal atau tidak dari infeksi yang kedua ini. Cuman dari situ walaupun sedikit itu menunjukkan adanya reinfeksi. Kayak gitu. Nah, saya cek pertanyaan berikutnya. Jadi di sini masih bisa banget kemudian orang yang positif itu terkena lagi, tergantung dari variannya. Nah, beberapa kalau kita lihat yang sel memori tadi itu memang benar. Jadi kalau misalnya kita terkena suatu virus, maka tubuh kita itu akan menyimpan memori. Namanya kalau pertama itu kita mengenalnya IgM, kemudian atau imunoglobulin M, yang kemudian dia akan juga tubuh juga akan memproduksi IgG atau imunoglobulin G. Nah, itu yang kemudian yang lebih spesifik IgG itu. IgG ini lebih spesifik dan biasanya akan kalau ada serangan seperti itu. Tetapi kenyataannya selain variasi mampu nggak memproduksi IgG lagi. Kalau kondisi kita payah, sudah punya banyak sakit, kita nggak mampu untuk membentuk IgG, sehingga untuk melawan virus tersebut juga sulit. Nah, uniknya dan bahayanya, ternyata tidak hanya yang tidak bisa memproduksi IgM dan IgG saja yang fatal. Kenyataannya beberapa orang yang bisa memproduksi IgM dan IgG itu justru juga yang fatal. Yaitu ketika terjadi overproduksi, sehingga terjadi badai serotonin. Dan itu yang kemudian kematian murni karena COVID itu yang ini. Di mana sistem imun kita itu bisa dikatakan bekerjanya terlalu keras, sampai-sampai dia menyerang tubuh sendiri, terjadi radang di seluruh tubuh, dan kegagalan masif di seluruh organ. Untuk saat ini sebenarnya kesimpulannya masih sama. Di sini internal semua ya. Jadi ketika kita sudah diperingatkan untuk tidak halakoh, ya, itu artinya memang menurut pandangan struktur yang memang sebagian besar itu sudah bisa berpikir cemerlang, ke depan penyakit ini memang sangat berbahaya. Dan kenyataannya fakta demi fakta di lapangan itu menunjukkan hal yang senada. Kalau dulu kemudian kita bisa ngomongin, oh iya, ini kan cuma di Cina atau cuma di sana. Kenyataannya nanti akan kita lihat di Indonesia, gitu. Jadi kita kalau kembali pembicaraannya itu sebaiknya kita tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang membuat kita itu terlena. Misalnya, oh kalau sudah terkena mampu melawannya. Kenyataannya tidak seperti itu. Nanti kalau misalnya seluruh orang viral itu sudah banyak banget. Bahkan orang yang sakit bisa menulari orang yang sakit yang lainnya. Begitu pingpong aja ya. Misalnya dari A ke B, B ke A ke B, B ke. Itu yang terjadi di tenaga medis. Dan sebagian besar tenaga medis itu sakitnya parah-parah. Nah, kenapa? Karena dia tertular dari pasien. Setelah tertular dari pasien, dia nulari temannya. Temannya nulari dia lagi. Kayak gitu aja pingpong. Viral load-nya itu tinggi. Artinya virus yang ada di dalam tubuh itu banyak. Karena ya wis mulek kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang OTG ini berkeliaran dan semakin banyak dan semakin saling tular menular, yo kita tinggal menunggu jatuhnya bencana tersebut. Gitu. Makanya kita benar-benar harus waspada. Ini ibarat kalau kita mengatakan itu sakjane ya kita nggak boleh putus asa mengingatkan orang-orang itu terhadap ini perumpamaan yang paling nyata itu ini, yang perumpamaan kapal itu loh. Masih ingat nggak sih perumpamaan kapal-kapal di awal-awal halakoh biasanya? Melubangi Ya kan? kapal. Bahwa masyarakat ini adalah satu
di kapal. Kalau misalnya orang itu ada yang melubangi, terus nggak ada yang mengingatkan, bukan hanya orang yang melubangi saja yang tenggelam, tapi seluruhnya tenggelam. Nah, ibaratnya seperti itu. Orang ini sekarang kita itu ada di lautan, hanya satu orang yang kemudian jatuh karena pandemi tersebut, tapi seluruh masyarakat bisa jatuh karena pandemi. Tapi yo ngene iku mengingatkan manusia itu yo gampang-gampang iwu gampang. Akhirnya upaya optimal kita memang harus benar-benar. Jadi kalau saya ngomong belak-belakan sama sahabat, ojo golek gampang nek Covid itu. Golek ono iwune. Wis. Jadi ketika struktur sudah mengatakan ojo halako, itu berarti ada sesuatu yang sangat berbahaya. Wong selama ini kita itu loh, tak oleh halako. Berarti kan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, itu jadi gitu. Jadi kalau misalnya sesama sahabat saya mengatakannya ojo golek gampang ya, ojo golek ngomong enak-enak, mending kita cari yang sandaran yang berbahaya tadi itu dan kita menghindari. Oke, saya lihat pertanyaan dulu ya. Agak terlupakan. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Kalau misalnya apakah terkena COVID itu akan kebal? Memang sebagian besar mungkin akan kebal, tetapi ada sebagian kecil yang tidak kebal dan akan mungkin sebagian kecil ini akan membesar. Artinya kalau viral load di masyarakat ini, jumlah virus di masyarakat ini sangat besar sekali, kemungkinan orang-orang yang awalnya kebal itu tidak akan kebal lagi. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah atau ada efek yang merusak di dalam tubuh setelah terkena COVID-19 ini ada. Memang ada beberapa misalnya gambaran ronsen pasca kena COVID itu ya ada bekasnya. Kalau antum melihat, mungkin kalau sebelum ini kan yang paling banyak, salah satu penyakit paru yang banyak itu kan TB atau flek ya. Flek itu susah, TB itu sudah sembuh itu fleknya belum tentu hilang. Bahkan kemudian sesudah sembuh dan sudah negatif TB, itu masih bisa batuk darah, bisa kemudian terjadi komplikasi juga masih bisa. Termasuk kemudian darahnya membeku, menyumbat saluran pernafasan dan sebagainya itu masih bisa. Jadi semua penyakit, hampir semuanya penyakit itu kalau sudah menyerang itu pasti ada bekasnya. Dan bekasnya itu yang kemudian bisa dikatakan ya entah itu ringan ataupun sedang ataupun berat, itu pasti ada efeknya terhadap tubuh kita kayak gitu. Jadi memang ada efek merusaknya di dalam tubuh. Nah, yang ciri-ciri yang khas sekali saluran pernafasan tersebut ya, terus kemudian dan kebetulan juga bisa merusak organ-organ yang lain. Jadi akan banyak kerusakan-kerusakan. Saya belum membaca secara lengkap, tetapi beberapa laporan itu menyebutkan seperti kerusakan jaringan saraf juga ada, kemudian kerusakan di ginjal juga ada, dan sebagainya itu. Walaupun tidak berat, tetapi suatu saat bisa merugikan tubuh kita sendiri, kayak gitu. Terus kemudian bagaimana tentang negatif itu? Jadi kok saya negatif, terus kemudian ternyata bisa positif. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama waktu negatif itu nyuapnya itu nggak kena, ya kan namanya virus itu kan kecil-kecil ya. Kita nyebak virus itu kan ya susah. Nah, makanya ada metodenya itu kalau bisa itu minimal 2 kali negatif. Karena apa? Takutnya yang negatif yang pertama itu adalah nggak kena atau luput, ya. Bukan karena dia sudah benar-benar negatif, tetapi luput, tidak tertangkap virusnya sehingga kemudian tidak bisa dilihat. Nah, ataukah itu kesalahan teknis, misalnya kurang dalam ngambilnya. Beberapa ahli itu mengatakan swab di tenggorokan atau di saluran napas atas itu masih kurang valid. Ada yang mengatakan yang valid itu ya di cairan paru, di pleura. Itu kayak gitu. Nah, makanya untuk menghindari ketidakvalidan itu biasanya dipakai 2 kali. Atau biasanya itu 2 langsung swab 1, swab 2, diperiksa dua-duanya apakah bisa negatif. Nah, ini yang tidak diinginkan kan itu, reinfeksi. Sudah sembuh memang sudah positif, tetapi melihat sirkulasi udara dari hotelnya seperti yang diceritakan oleh Afi Andri tadi itu, kemudian melihat bahwa kemungkinan virus ini juga airborne atau
kisi-kisi udara, kena angin, mulek dari sana dari sini, kemudian bisa positif lagi, ya itu yang bisa jadi dan itu yang kita tidak inginkan. Nah, berikutnya tentang di asrama haji ternyata swab-nya cuma sekali negatif sudah bisa dipulangkan. Ini sebenarnya juga sudah diusulkan oleh Singapura dan dianggap oke lah oleh WHO. Jadi kalau misalnya sudah nggak ada gejala, artinya seperti OTG itu, terus kemudian swab negatif sekali, oke lah bisa dipulangkan. Tetapi sudah ada yang mengkritik, di Singapura itu sudah ada yang mengkritik. Nah sebelum kita ngomongin Singapura yang mengajukan seperti itu, kan kita sudah lihat perbedaannya antara sistem kesehatan di Singapura dengan sistem kesehatan di Indonesia. Kapasitasnya berapa dan sebagainya. Apabila terjadi antara Indonesia dengan Singapura. Nah, Indonesia kan cari gampang-gampang. Kapan hari orang-orang WHO menyerukan new normal dengan syarat ini. Lah apakah Indonesia sudah memenuhi syarat new normalnya WHO? Kok tiba-tiba mengklaim dirinya sudah new normal? Begitu pula ketika adanya syarat bahwa cukup sekali negatif swab, maka ya dipakai aja ini syarat yang ringan. Nah kayak gitu. Jadi pemerintah seperti yang kita ketahui adalah rezim cuci tangan, rezim lepas tangan. Jadi nggak bisa dipercaya metode-metodenya. Dari sekian banyak ahli itu yang didengar itu ya yang sesuai dengan kepentingannya saja. Kalau perlu itu dicari-cari orang-orang yang ahli, orang-orang yang pintar membaca jurnal, orang-orang cari ublek-ublek laporan-laporan terbaru, tetapi yang sesuai dengan kepentingannya. Seperti tadi itu, misalnya Singapura sudah menetapkan cukup negatif 1, WHO mengiyakan oke boleh. Nah akhirnya dia dipakai. Padahal kan kondisinya berbeda antara Singapura dengan Indonesia. Dan ternyata Singapura pun juga diprotes oleh orang-orang yang ahli di Singapura. Nggak bisa kayak gitu itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan ditutupi. Bahwa ada orang yang kemudian protes di Singapura dan sebagainya kan ditutupi atau tutup mata. Terus nggak ngereken kayak gitu. Nah, bahkan beberapa orang untuk apakah mengejar kesembuhan. Jangankan mengejar kesembuhan, mengejar target untuk menurunkan angka baru aja dilakukan. Beberapa daerah itu misalnya dengan alasan webnya habis atau apanya habis dan sebagainya, regennya habis dan sebagainya, itu kan menurunkan banget. Beberapa daerah malah memberikan kebijakan nggak usah swab-swaban, supaya kosong ya, zero kasus baru kayak gitu. Nah di sini sebenarnya ada banyak fakta-fakta itu yang kemudian bisa kita bicarakan. Sakjane memang enake itu oke, jadi memang enake itu memang menurut pemerintah itu ya wis selesai gitu aja sesuai dengan kepentingannya. Jadi mungkin itu kesimpulannya. Kesimpulannya yang ingin saya sampaikan bahwa COVID ini berbahaya guys. Jadi dari awal itu sudah diperingatkan ojo halako. Nah, kayak gitu ya. Yang itu Mas, pertanyaan dari Mas Indra. Yang sudah sembuh dari COVID, seberapa besar ada kemungkinan jadi carrier? Gimana itu? Kalau yang sudah negatif, itu insya Allah nggak akan bisa jadi carrier lagi. Kecuali kalau dia positif lagi ya. Jadi kalau misalnya dia sudah sembuh, negatif 2 kali atau 3 kali swab, dan kemudian dia tidak terinfeksi kembali, maka dia tidak akan jadi carrier. Tapi kalau misal OTG itu kan nggak ngerti sampai kapan dia masih berpotensi untuk jadi carrier, membawa kemana-mana itu. Nah itu. Orang-orang yang tidak tentu negatif dan positifnya itulah yang kemudian banyak merebak kemana-mana. Gitu. Oke, syukron. Jazakallah khair, Dr. Mustaqim, atas seluruh ilmu penjelasannya. Mas Andre, ini dari apa yang kita bincangkan malam ini nyata, baik dari pengalaman pribadi maupun sudah dijelaskan oleh ahlinya, Dr. Mustaqim tadi, bahwa COVID ini nyata gitu, bukan lain sebagainya. Nah mungkin Mas Andre punya pesan-pesan ya kepada orang-orang agar bisa beraktivitas sesuai protokol, dan mungkin pesan bagi mereka yang masih ndablek, yang masih ngeyel, nganggep bahwa ini nggak ada. Gitu. Monggo Mas Andre. Iya, terima kasih. Mungkin closing statement ya.
meringkas tadi dari dokter, harap waspada aja. Ini bukan puncak pandemi, tapi menuju ke puncak pandemi karena abainya, karena koordinasi yang cukup parah, tidak ada koordinasi antara pemerintahan sampai level bawah, kesadaran masyarakat yang amat kurang, terus kampanye hoak, konspirasi vaksin dan sebagainya. Jadi tidak ada kata lain bahwa untuk melewati pandemi ini kembali ke diri kita. Jadi lindungi kita, lindungi keluarga kita, lindungi masa depan mereka. Jangan berpikiran bahwa COVID bagi saya tidak berbahaya. Ketika Anda akan menjadi salah satu alat pemusnah massal. Pemusnah massal bagi keluarga Anda sendiri. Kita nggak tahu COVID ini berdampak fatal kepada siapa. Boleh jadi Anda tidak merasakan dampak sama sekali, tapi pada orang lain dampaknya fatal. Kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada ayah Anda, kepada kakak adik Anda, dan sebagainya. Jadi tetap waspada aja, karena COVID benar adanya. Tidak semua yang tidak bisa dilihat oleh mata itu tidak ada. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita lakukan, Mas. Waalaikumsalam. Yang harus kita lakukan apa ini? Tetap edukasi kepada masyarakat, kepada keluarga kita. Memang ini adalah new normal. Jadi new normal adalah untuk itukan kembali, mengkondisikan kita tidak sebagaimana kondisi normal pada umumnya. Untuk menjaga, untuk istilahnya bahwa ini anggap COVID ini begitu sangat berbahaya. Ketika Anda menganggap sangat berbahaya, maka Anda ketemu dengan orang lain itu pasti tidak akan berlama-lama mengobrol. Ketika Anda menganggap bahwa COVID tidak berbahaya, maka Anda akan dengan hanya ngobrol yang nggak terasa. Kalau COVID berbahaya, ke warung kopi nggak akan mampir. Kalau COVID nggak berbahaya, pasti Anda mampir ke warung kopi. Kalau Anda berpikir COVID tidak berbahaya, Anda akan jalan-jalan. Tapi ketika Anda berpikir COVID itu mematikan, berbahaya, maka Anda akan mengerem kemana akan Anda pergi. Anda lebih baik di rumah, kerja selesai di rumah. Anda tidak akan teledor dari luar rumah, seluruh pakaian akan Anda rendam. Tapi ketika Anda menganggap bahwa COVID adalah virus biasa, maka Anda akan mulai terlena. Di sanalah yang berbahaya. Di kesadaran dibangun. Sharingnya, pengalamannya. Terakhir, Pak Dokter Mustaqim, pesannya untuk kita semua. Ya, pesan saya bahwa karena COVID ini sudah kita sadari adalah nyata dan berbahaya, maka kalau memang tidak punya kepentingan, sebaiknya ada di rumah saja. Yang bisa bekerja dari rumah, bekerja dari rumah. Kalau memang punya kepentingan harus pergi keluar rumah, maka pakai protokol kesehatan ya. Pakai masker, bila perlu pakai face shield, terus kemudian jaga jarak dengan orang, hindari kerumunan, jangan ngobrol terlalu lama, batasannya sekitar 15 menit, lebih dari 15 menit itu sudah berbahaya ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah berdoa ya, tawakal. Bahwa kalau kita sudah tawakal itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tawakal artinya kita menerima dan berserah diri, itu artinya kita, yaitu tadi kalau dalam tahapan yang saya sebutkan tadi adalah acceptance atau menerima. Karena kalau kita apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita belum sampai tahapan acceptance, nggak menerima kondisi saat ini, ya wis denial terus, marah-marah terus dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
sahabat, para senior-senior saya yang hadir pada forum ini, saya sampaikan terima kasih jazakallahu, terutama kepada Dr. Mustaqim dan perjalanan beliau mulai dari terinfeksi, dinyatakan positif, dan perjuangannya untuk bisa sembuh dan pulang kembali ke rumah. Selamat sudah bisa segar, sehat, fit kembali dan kembali ke rumah. Mari kita saling mendoakan agar kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, kita senantiasa sehat dan bisa melalui ya pandemi ini dengan selamat gitu ya. Itu mari kita tutup forum kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf selaku pengantar pemandu acara ngobrol asik santuy pada malam hari ini. Sangat tidak terasa ya waktu dari dimulainya acara ini hingga berakhir menjelang Alhamdulillah, falatakunana minal mumtarin, kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.